ini saya akan mereview baliho tentang kompetitor kita, yaitu Gadget Mart. Baliho ini berwarna merah, tulisannya juga besar. Baliho ini dipasang tinggi di pinggir jalan yang ramai. Di sekitarannya ada papan merek lain juga, banyak kabel dan bangunan. Artinya, kalau mau terlihat, harus kontras dan tulisannya jelas. Menurut saya, pilihan warna merah sudah pas untuk menarik mata. Di atas ada papan nama Gadget Mart. Di bawahnya ada baliho promosi, headline-nya iPhone 15 series termurah. Di tengah ada gambar iPhone, kelihatan sepertinya ini seri Pro. Di bawahnya juga ada kalimat yang paling menonjol, yaitu cicilan mulai dari 21.000 per hari. Pesan utamanya sederhana, yaitu di toko ini iPhone 15 series bisa didapat dengan harga yang dianggap murah dan bisa dicicil ringan. Kata termurah itu juga posisinya kuat, tapi tentu harus didukung oleh stok dan harga nyatanya di toko juga ya. Bagian yang paling bikin orang berhenti adalah 21.000 per harinya ini. Kalau dihitung dengan kasar, 21.000 kali 30 harinya yaitu 630.000 per bulan. Tentu ini contoh saja, nominal asli bisa beda tergantung DP, tenor, dan biaya adminnya juga. Menurut saya, pesan seperti ini cocok untuk anak kuliah atau pekerja muda, siapapun yang ingin membeli iPhone tapi ingin cicilan ringan. Mereka biasanya melihat per hari lebih nyaman daripada melihat total harga besarnya. Sekarang adalah bagian desainnya. Pertama, warnanya merah, membuat baliho ini menonjol di tengah suasana jalan. Kedua, huruf tebal dan kontras kuning putih bikin tulisannya terbaca dari jauh. Ketiga, gambar iPhone memberikan gambaran jelas produk yang dijual. Keempat juga urutannya rapi, logo toko, klaim termurahnya ada, gambar produknya ada, dan angka cicilannya juga ada. Dan juga ada beberapa hal yang menurut saya bisa ditambahkan di baliho ini. Yaitu pertama, belum ada CTA-nya. Misalnya nomor WhatsApp, QR, langsung ke chat, atau tanda panah petunjuk masuk ke toko gitu. Dan yang kedua, belum ada info tenor atau DP yang umum. Misalnya mulai dari tenor 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Dan ketiga, kalau tulisan termurah sebaiknya ada catatan kecil, yaitu syarat dan ketentuan berlaku supaya jelas juga. Saran saya sih untuk baliho ini yaitu tambahkan kode QR langsung ke WhatsApp atau nomor HP-nya dimasukin di baliho ini. Tulis contoh tenor yang paling laris, misalkan seperti 12 bulan gitu. Kan banyak yang mau kredit 12 bulan. Tambahkan alamatnya juga supaya konsumen bisa tahu di mana toko itu berada. Hmm. Untuk kesimpulannya, baliho ini sudah kuat dan menarik perhatian. Warnanya oke, tulisannya jelas, dan angka cicilan harian bikin orang tertarik. Kalau ditambah CTA atau tenor DP dan catatan syarat dan ketentuan berlaku, saya yakin hasilnya akan lebih banyak yang datang dan chat. Nah, selanjutnya kita ada SOP playbook untuk desain baliho. Hmm, Seperti berikut ini ada contoh dari baliho yang sudah disetujui oleh atasan. Nah,
Bisa dilihat di layar ini adalah contoh baliho yang sudah di-approve dan disetujui. Nah, untuk langkah-langkahnya kita membuat baliho seperti ini, pertama-tama kita harus menentukan ukuran balihonya. Karena ukuran baliho sangat penting untuk kita nantinya ke percetakan. Biar tidak ada salah ukuran atau tidak ada yang dipotong-potong lagi. Yang kedua, kita harus menentukan konsep desainnya. Seperti yang kita tahu, konsep desain yang kita pakai yaitu emas dan kehitaman. Selanjutnya, kita harus mengajukan konsep desain itu kepada atasan kita. Nah, misalkan ini, konsepnya kita memakai hitam dan warna keemasan. Jadi kita harus, misalkan kita berkoordinasi sama SVP, Mbak, nanti kita baik lah. Nah, selanjutnya kita ada SOP playbooknya untuk desain baliho. Nah, selanjutnya untuk kita yang akan membuat baliho, pastikan kita, nah, selanjutnya untuk ini ada desain yang sudah di-approve dari atasan. Nah, selanjutnya berikut adalah desain yang eh, sudah memenuhi standar kita. Nah, ini em, kita, nah, berikut adalah contoh desain yang sudah sesuai dengan standar di PPL. Yang mana ini ada logo PPL. Ada nama tokonya juga yaitu Pusat Ponsel dan Laptop. Ada nomor HP di bawahnya. Dan ada ada pesan di desainnya yaitu kita menjual laptop, handphone, dan servis. Terus ini juga ada gambar iPhone yang besar untuk menonjolkan bahwa ini kita memiliki keunikan. Nah, kita juga harus membuat desain ini bisa dimengerti oleh pelanggan setelah melihatnya dalam 3 detik. Ketika pelanggan melihat, oh ini di sini di PPL ada jual laptop, handphone, dan bisa servis gitu. Nah, eh, untuk tulisannya juga harus terlihat jelas dari jarak 15 meter. Dan menurut saya untuk tulisannya ini sudah cukup besar untuk dilihat dari jarak segitu. Hmm. Dan juga untuk desain yang bagus itu menampilkan produk-produk di dalam desainnya. Nah, kita juga harus menggunakan warna ciri khas PPL, yaitu warna hitam dan keemasan. Nah, untuk desain seperti ini akan akan enak untuk dilihat pelanggan gitu. Dan ketika mereka melihat baliho seperti ini, dan mereka akan berpikir lab di PPL itu ada menjual laptop, handphone, dan servis. Nah,
Sekian untuk video dari saya dan terima kasih.